Untuk mensupport channel Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai catatan kaki atau disebut dengan footnote. Untuk menggunakan catatan kaki pada Microsoft Word, kalian harus pergi ke tab Reference, di mana di tab Reference ini isinya semuanya mengenai referensi. Setelah itu, di sini kalian bisa pergi ke grup footnote, di mana di grup footnote ini atau catatan kaki terdapat yang namanya footnote dan endnotes, catatan kaki dan akhir catatan. Sekarang kita masukkan catatan kaki dikarenakan kita sekarang belajar mengenai catatan kaki. Kita klik, maka sekarang kalian sudah membuat catatan kaki. Hanya seperti itu saja. Sekarang kita tinggal menuliskan catatan kaki. Sekarang kita tuliskan ini catatan kaki pertama. Sekarang kita buat catatan kaki yang selanjutnya. Untuk pembuatan format catatan kaki, kalian bisa melihat di mesin pencari ataupun di buku kalian. Karena di sini kita hanya belajar bagaimana cara membuat catatan kaki, tidak belajar dalam membuat formatnya. Sekarang kita klik lagi insert footnote, dan sekarang kita sudah membuat catatan kaki yang kedua. Kita tuliskan. Sekarang, dikarenakan catatan kaki yang kita buat menggunakan penomoran secara otomatis, jadi jika kalian membuat catatan kaki di antara nomor 1 dan nomor 2, apa kalian bisa menebaknya yang dibuat catatan kaki keberapa? Sekarang kita lihat. Kita masukkan catatan kaki, yang muncul adalah catatan kaki nomor 2, bukan catatan kaki ketiga. Dikarenakan kita membuat catatan kaki di antara nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita tulis lagi kedua. Sekarang di bawahnya kita ganti ketiga. Selanjutnya kita balik lagi ke catatan kaki pertama. Di sini sekarang kita akan belajar bagaimana caranya agar kalian bisa pergi ke catatan kaki yang lain. Tentunya dari sini kalian tidak perlu mencari catatan kaki dari nomor 1 ke nomor 2, dari nomor 2 ke nomor 3. Di sini kita kembali lagi. Untuk pergi ke catatan kaki yang berikutnya, kalian bisa menggunakan next footnote. Perintah next footnote ini digunakan untuk melompat ke catatan kaki yang selanjutnya. Sekarang kita gunakan catatan kaki yang pertama, kita gunakan next footnote. Dan sekarang kita sudah pergi ke catatan kaki yang kedua, dan sekarang kita gunakan kembali. Kita sekarang sudah pergi ke catatan kaki ketiga. Sekarang bagaimana caranya agar kalian bisa kembali ke catatan kaki yang sebelumnya? Untuk kembali ke catatan kaki sebelumnya, kalian bisa pergi ke next footnote. Di sini kalian akan melihat tanda panah ke bawah. Ketika kalian mengkliknya, di sini kalian akan menemukan banyak perintah, yaitu next footnote dan previous footnote. Next footnote tentunya digunakan untuk ke catatan kaki yang berikutnya. Previous digunakan untuk kembali ke catatan kaki yang sebelumnya. Previous. Sekarang kita klik. Sekarang kita sudah kembali ke catatan kaki nomor 2. Tentunya untuk kembali lagi ke catatan kaki yang pertama, kalian harus memilihnya kembali seperti ini. Sekarang, tentunya di sini kita sudah belajar bagaimana cara agar kalian pergi ke antara catatan kaki. Tetapi, bagaimana caranya agar kalian pergi ke isi dari catatan kaki? Tentunya di sini, ketika kalian memilih catatan kaki yang pertama, untuk melihat isi dari catatan kakinya, kalian harus melakukan scroll ke bawah seperti ini, dan kalian baru bisa membacanya. Sekarang di sini, untuk pergi ke isi dari catatan kaki yang telah kalian buat, kalian bisa menggunakan show notes yang digunakan untuk melompat ke catatan kaki atau ke catatan akhir, end notes.
footnotes or endnotes di dokumen kalian. Sekarang kita klik show note di catatan kaki pertama di sini, maka kalian akan langsung pergi ke isi dari catatan kaki pertama. Tetapi ada tetapinya. Di sini kita kembali lagi ke catatan kaki pertama. Seperti yang kalian lihat di sini, pointer kita berada tepat di catatan kaki pertama. Bagaimana jika kita menaruh pointer pas di belakang catatan kaki pertama? Bukan di depan, tetapi di belakang. Sekarang kita lihat dengan menggunakan show notes. Yang terjadi adalah sekarang kalian pergi ke catatan kaki kedua, bukan catatan kaki pertama. Dengan kata lain, kita balik lagi di sini. Jadi, sebelum catatan kaki pertama di sini, entah itu kalimat ataupun paragraf, dibacanya adalah catatan kaki pertama. Jadi, setelah catatan kaki yang pertama, di sini wilayahnya adalah wilayah catatan kaki kedua, biarpun catatan kaki kedua sangatlah banyak seperti ini. Kalian bisa melihatnya di sini kita sudah berbeda paragraf dan tentunya sudah berbeda jauh. Jika kalian meletakkan pointer kalian di sembarang tempat, asalkan pointer kalian berada di catatan kaki yang selanjutnya, jika kalian memilih show note, maka seperti yang sebelumnya, kalian akan pergi ke catatan kaki yang kedua. Seperti itu saja. Kita sudahi perjalanan kita. Terima kasih.